Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang SNBT tahun 2024. Jumpa lagi dengan saya SG di channel Matematika Asik. Kali ini Pak SG akan membahas soal SNBT part yang ketiga. Bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, mohon untuk like, subscribe, dan share. Karena subscribe itu gratis dan bisa membantu channel ini agar terus berkembang dan tentunya membuat saya semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Dan bagi adik-adik yang belum menonton video di part 1 dan part 2-nya, Pak SG akan sematkan linknya di deskripsi. Terus semangat untuk belajar karena UTBK atau SNBT kurang beberapa hari lagi. Ayo, jangan lama-lama, kita langsung bahas soalnya sekarang. Soal nomor 5, Budi membeli sepatu dengan diskon 25%. Dan dia membayar dengan uang Rp1.500.000. Harga sepatu sebelum diskon adalah, jadi soal nomor 5 ini kita diminta untuk mencari harga sepatu sebelum kena diskon atau mencari harga awalnya. Di sini Pak SG singkat diskon itu adalah D. Nah, D-nya tadi ada berapa? 25% ya. Kemudian harga diskon Pak SG singkat menjadi HD atau harga diskon itu sama dengan Rp1.500.000, ya enggak? Nah, kemudian yang diminta adalah harga sepatu sebelum diskon atau harga awal. Pak SG singkat menjadi HA, harga awal itu sama dengan 100 ya. 100 itu artinya apa? Harga sebelum kena diskon, kemudian dibagi dengan harga setelah kena diskon. Berarti 100 dikurangi 25 jadi 75. Kemudian kita tinggal kalikan dengan harga yang kena diskon tadi, yaitu Rp1.500.000. Nah, mudah banget kan? Gampang dipahami. Nah, setelah itu kita 100 sama 75 kita sama-sama disederhanakan, yaitu bagi 25. 100 bagi 25 hasilnya 4. 75 dibagi 25 hasilnya 3. Nah, 3 ini bisa kita sederhanakan juga dengan 15. 15 dibagi 3 itu 5. Sehingga hasilnya adalah harga awal itu sama dengan berapa? 4 dikali dengan Rp500.000. Hasilnya berapa? Ya betul, 2 juta. Nah, ya, 2 juta. Jadi isinya ini harga awalnya adalah 2 juta. Nah, di soal SNBT atau UTBK, adik-adik perlu ketahui ya, itu ada soal ureanya juga seperti ini dengan jawaban singkat. Gampang kan ya, bisa dimengerti? Oke, setelah itu kita akan bahas soal yang nomor 6. Nah, kita hapus dulu ya ini ya. Oke, baik. Soal nomor 6 adalah jumlah usia adik dan 3 kali usia kakak adalah 72 tahun. Usia kakak adalah 4 tahun kurangnya dari 2 kali usia adik. Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai untuk tiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, usia adik sekarang adalah 12 tahun. Nah, di soal nomor 6 ini kita disuruh untuk memberi centang ya, tanda centang di pernyataan pertama. Apakah pernyataan ini benar? Jika benar maka dicentang benar, jika salah maka salah, dan seterusnya sampai pernyataan ketiga. Nah, untuk menjawab pernyataan ini maka kita juga harus memahami apa yang diketahui di soal nomor 6 ini. Nah, kita langsung kerjakan aja. Di sini objeknya adalah adik dan kakak. Pak SG akan bikin perumpamaan adik ya. Adik itu Pak SG simbolkan sebagai A. Nah, kemudian kakak tak simbolkan sebagai K, gitu ya. Nah, di sini diketahui jumlah usia adik dan 3 kali usia kakak. Berarti usia adik itu dijumlah 3 kali usia kakak itu K. Itu hasilnya katanya berapa? Adalah 72. Nah, 72 tahun, ya kan? Dan pernyataan yang kedua, usia kakak adalah, nah usia kakak berarti adalah itu sama dengan ya 4 tahun kurangnya dari 2 kali usia adik, berarti 4 tahun kurangnya nah 2 kali usia adik. Nah, gitu kan? Di sini kita harus tahu nih berapa sih usia kakak dan berapa sih usia adik. Kita caranya gimana? Saya tinggal mensubstitusikan nilai K ini ke dalam pernyataan yang pertama. Jadi A ditambah 3 dikali K. K-nya kan 2A min 4.
2A min 4 ya enggak? Itu sama dengan 72. Nah, kita kalikan yang di dalam kurung ini dengan yang 3 kita selesaikan, berarti nilai A itu ditambah berapa? 6A dikurangi 3 kali min 4, 12 sama dengan 72 gitu ya. Kemudian A ditambah 6A itu hasilnya 7A. Kemudian min 12 sama dengan 72. Maka 7A itu sama dengan berapa? 72 ditambah 12, 84. Maka nilai A itu sama dengan 84 dibagi dengan 7. Hasilnya berapa? Betul, 12. Jadi usia adik adalah 12 tahun. Sekarang kita mencari usia kakak dengan mensubstitusikan nilai A ini ke dalam persamaannya ini ya, yang K sama dengan 2A min 4. Maka kita dapat usia kakak itu sama dengan berapa? 2A ya kan, dikurangi 4. Maka nilai K itu sama dengan 2 dikali berapa? 12 dikurangi 4, itu hasilnya K sama dengan 24 dikurangi 4. Nilai K sama dengan 20. Jadi usia kakak 20 tahun dan usia adik sekarang ada 12 tahun. Kita cek pernyataan yang pertama ya. Pernyataan pertama, usia adik sekarang adalah 12 tahun. Nah, benar ya. Usia adik sekarang adalah 12 tahun. Berarti conteng benar. Kemudian yang kedua, usia kakak 5 tahun yang akan datang adalah 30 tahun. Nah, usia kakak yang sekarang ada 20 tahun. 5 tahun yang akan datang ya tinggal 20 ditambah 5, jadinya berapa? 25. Maka pernyataan yang kedua itu salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, jumlah usia adik dan kakak 2 tahun lagi adalah 30 tahun. Kita cek. Usia adik sekarang 12, maka 2 tahun lagi, maka 12 ditambah 2 jadinya berapa? 14. Kemudian ditambah usia kakak sekarang kan 20 tahun, ditambah 2 tahun lagi berarti berapa? 22. Nah, maka ketika dijumlah 14 ditambah 22 hasilnya 36. Nah, benar ya berarti ya. Nah, jadi jawabannya benar, salah, benar. Nah, cukup mudah kan? Nah, adik-adik, ujian SNBT kurang beberapa hari lagi, terus semangat belajarnya ya, pantengin channel Pak SG. Nanti ketika adik-adik sudah semangat belajar, kemudian berdoa juga tentunya, ketika masuk di ruang SNBT atau UTBK, adik-adik pasti akan full senyum. Karena soal-soal yang keluar akan banyak kemiripan dengan soal-soal yang Pak SG bahas di channel ini. Tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.